huruf ta dan huruf tha ya, setiap hari jadi kita 2 ya, kita kupas hurufnya ya. Pertama hurufnya adalah huruf ta. Huruf ta itu makhraj itu adalah kemarin sudah dijelaskan makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Nah, makhrajnya adalah al-lisan. Al-lisan itu adalah lidah ya, kompleknya lidah. Tepatnya adalah ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas seperti ini ya, misalkan ini gigi, di bawah ini gigi, nah tempat tumbuhnya gigi, ya tempat tumbuhnya gigi itu adalah gusi. Jadi, lidah kita menempel di sana. Nah itu huruf ta, nah boleh dicoba ya, ta. Nah itu makhrajnya di sana, ya. Baik. Nah, kemudian ta ini bagaimana cara membunyikan huruf ta? Nah, setelah kita menempelkan lidah kita makhrajnya sesuai dengan makhrajnya huruf ta, kemudian kita mengeluarkan, sifat-sifatnya. Huruf ta ada 5 sifat ya. Sifat yang pertama adalah hams, ya sama seperti kemarin ya, setiap huruf memiliki minimal 5 sifat ya. Yang pertama adalah hams. Dia ta ini ketika kita mengeluarkan, huruf ini, mengeluarkan nafas ya. Ketika kita membunyikan huruf ta, dia mengeluarkan nafas. Ta, ta, tapi tidak usah berlebihan ya. Dan berlebihan dalam artian ta, tidak pula seperti itu ya, Bun. Tidak harus dengan tambahan huruf lain. Contoh misalnya ada nya gitu ya, ta, enggak perlu. Tidak perlu berlebihan, jadi bunyikan saja ta, biasa ya, ta, ta, cukup ya, tidak usah ta. Nah, itu terlalu berlebihan. Jadi sedang-sedang saja ya, tidak berlebihan. Itu hams. Kemudian dia juga memiliki sifat asyiddah. Secara suara, kalau tadi secara nafas ya, secara segi nafas. Sekarang kita masuk ke secara segi suara, asyiddah itu artinya tertahan suaranya. Jadi ta ini tidak mengeluarkan suara ketika dia dalam keadaan sukun atau tasdid. Ketika dia dalam keadaan sukun atau tasdid, dia tidak mengeluarkan suara. Nah, jadi perlu, santri ketahui, sifat-sifat huruf ini keluar sempurna ketika huruf tersebut bertanda sukun atau bertanda tasdid. Nah, itu ya. Jadi dia, lebih keluar sempurna ya, hampir seluruh sifatnya keluar. Mmm, memang ada satu-satu yang tidak keluar, tetapi hampir seluruh sifatnya keluar ketika sukun. Nah, ketika bertasdid ada sifat yang tidak keluar memang, tapi hampir semuanya keluar. Nah, ini asyiddah dalam segi suara dia tertahan, tidak mengeluarkan suara sama sekali, ya, ketika kita mensukunkan huruf ta tersebut. Kemudian al-istifal, lidahnya tidak terangkat, Bun, ketika kita lidah dalam artian tidak terangkat bukan ujung lidah ya, kalau ujung lidah terangkat ya, terangkat menyentuh menyentuh gusi. Tetapi ininya tidak terangkat, Bun, jadi tidak seperti ini. Nah, maksudnya terangkat seperti itu ya. Jadi tetap ini lurus, menghampar, tegang gitu maksudnya tegang ya, Bun, menghampar. Kemudian ini adalah huruf ta-nya seperti ini. Nah, seperti inilah posisinya. Bisa kita lihat ya di situ ya. Jadi dia seperti ini. Nah, seperti itu memang itu, kelihatan ya ada rongga rongga di atas antara langit-langit dengan, eee, lidah itu ada rongga. Ya, jadi dia tidak terangkat, tidak terangkat untuk menyentuh, ke atas. Apabila dia, al-istifal sudah pasti dia al-infitah, ya. Ingat itu ya, apabila huruf tersebut bersifat al-istifal tidak terangkat, maka dia tidak akan mungkin menjadi al-infitah, tidak mungkin dia, menjadi al-idlaq lawannya ya, karena dia, isti'la maksudnya ya, isti'la atau itbaq. Karena dia sudah pasti al-infitah, karena tidak akan mungkin dia merapat, mengangkat saja tidak, apalagi merapat. Jadi kalau dia al-istifal, pastinya dia al-infitah. Kemudian sifat yang keempat, ya sifat yang keempat adalah sifat yang kelima adalah al-ismat, ya ismat itu adalah perlu kehati-hatian.
Nah, kenapa kita perlu kehati-hatian? Agak buram, Bu Umi Nida, Putih Nida, apa namanya, ininya. Perlu kehati-hatian ya, al-ismat ini adalah ketika kita menyebutkan huruf ta, perlu kehati-hatian. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kadang-kadang menyebutkan huruf ta ini mengeluarkan suara. Contoh, pada kata tabat. Nah, ya, tabat, ya ada C-nya, ada suaranya nggak? Tabat. Ada suaranya ya. Nah, itu yang tidak boleh. Apa tadi? Hanya mengeluarkan nafas saja. Suaranya tertahan. Tabat, tabat. Hanya keluar suaranya. Terkadang orang jauh tuh nggak begitu kedengeran ya. Tapi orang yang terdekat itu terdengar baru ada nafas keluarnya. Keluar nafasnya ya. Memang kadang-kadang kalau kita pakai mic nih ya, pakai mic, memang seperti ada suara decah gitu, decih ya, decah. Nah, jadi kalau di murotal-murotal seperti ada decah, padahal itu sebenarnya nggak ada decahnya. Itu adalah efek dari echo dari mic ya, dari murotal-murotal. Jadi jangan ditiru ya. Kadang-kadang kan tabat ya ada desah ya. Padahal itu ada suara, padahal itu mungkin karena echo dari mic jadi berdecah gitu, seperti ada suara, padahal tidak ada suara. Ya, jadi tidak boleh menyebutkan tak itu mengeluarkan suara nih, hati-hati. Ya, makanya perlu hati-hati. Ya, terkadang terkeluar suaranya tabat yada olaha, hanya mengeluarkan suara, ya, menyisakan suara rohwa sampai menyentuh huruf ko ya. Athqolaha, tidak boleh disiddah. Kalau siddah tadi tabat yada, tabat yada. Nah, itu terhenti, tabat terhenti. Tidak ada lagi suara. Kalau ini ada suara, suaranya langsung memanjang sampai menyentuh huruf ko. Tidak boleh seperti ini. Atqolaha. Nah, itu namanya disibdah. Atqolaha itu disibdah namanya. Sama seperti tadi huruf ta. Nah, ini harus dialirkan. Atqolaha sampai menyentuh huruf ko. Ya, baik, nanti kita akan belajar sama-sama. Sebelumnya coba kita lihat dari mana asal dari kedua huruf ini. Silakan Uti Nida. Ta, ujung lidahnya menyentuh sedikit saja, nggak perlu keluar banyak ya Bun, sedikit saja. Sedikit tapi harus menyentuh ya, menyentuh ujung gigi seri atas ya, bagian duanya ini ya, bagian dua gigi seri 2 nih ya, di depan. Nah, itu ya, harus menyentuh gigi. Fa. Ya. Fa. Kalau nama hurufnya kita tambah hamzah ya. Fa. Fa namanya. Fa. Tetapi kalau dia setelah diharokati, fa. Tidak boleh fa lagi ya. Nama aslinya dia fa. Kedua, ta juga sama. Ta. Ta sama ya, ada hamzahnya. Tetapi kalau dia diharokati sudah tidak ada lagi hamzah. Ta. 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 Hati-hati, ta tidak boleh keluar lidah seperti ini. Ta. Ta. Nah, tidak boleh keluar ya lidahnya. Hati-hati ya, Bun. Nah, ini makanya disebut ismat ini karena harus hati-hati. Karena kadang-kadang tertukar dengan huruf kita, Bun. Huruf kita nih, tanya kan, tanya agak keluar ya. Ta. Ta. Ya, huruf kita ya, pakai T ya. Kalau T itu memang keluar ya, T. Tapi ini tidak, bukan ya. Jadi ini ta. Keluar di dalam, hanya di dalam, tidak keluar sama sekali. Baik, kita coba untuk praktek. Silakan Bun, Tinida. Mamnaha mutrafiha. Mutrafihi. Dibaca dulu ya hanya ya. Itu sekali lagi. Tabat yada wa'at mamnaha mutrafihi. Ya, dipanjangkan dulu ya. Hi-nya dibaca dulu. Kemudian yang baris kedua. Atqolaha. Atqolakum. Liyuthbituka. Ya, sekali lagi. Atqolaha.
athqalakum liyuthbituka. Nah, ya itu dibaca dulu, kayaknya pendek ya, dibaca. Hati-hati, tadi ada suara yang harus dikeluarkan pada huruf ta ya, perbedaan dengan huruf ta. Kalau ta tertahan, kalau ta dikeluarkan. Baik, sekarang saya akan bacakan satu baris, nanti umat santri menirukan, tetapi tidak perlu membuka mute-nya, apa namanya, mic-nya tidak perlu dibuka, on cam sehingga saya bisa melihat mulutnya. Ya, on cam saja, tidak usah dibuka mic-nya. Baik ya, kita baca ta'awuz dan basmalah bersama-sama. Kemudian nanti saya dulu, baru nanti umat santri mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya dulu, nanti umat santri mengikuti. Tabat yada wa atmamnaha mutrafihi. Ya silakan Mangga. Tabat yada wa atmamnaha mutrafihi. Ya, insyaallah. Baris kedua, saya dulu ya. Athqalaha. Hati-hati, taknya sampai menyentuh huruf kok baru berhenti suaranya ya. Athqalaha. Athqalakum liyuthbituka. Ya, 1, 2, 3 bersama. Athqalaha. Athqalakum liyuthbituka. Ya. Alhamdulillah. Nanti itu hati-hati ya, taknya tadi suaranya sampai bertemu huruf kok baru berhenti. Tak yang juga sama athqo. Nah, yang lius bi berarti menyentuh huruf bi baru berhenti suaranya. Tetapi tidak terjadi pada huruf ta. Kalau ta terhenti, ya terhenti, hanya dia mengeluarkan dulu nafas, baru kita lanjut ya. Insya Allah bisa ya. Contoh lagi, tabat yada. Nah, gitu ya. Tabat yada. Jadi nggak ada, bukan begini tabat yada. Itu berarti ada suara. Ya, tidak boleh berada suaranya ya. Baik, sebelum nanti kita akan baca simak ya, bunda-bunda nanti akan dipandu oleh